Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan teori persamaan kuadrat ya. Terutama kita akan bahas mengenai masalah diskriminan. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai identitas akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya, yaitu diskriminan. Nah, berikut dengan contoh soalnya. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat ya, diskriminan itu menunjukkan identitas akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, jika terdapat persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka rumus diskriminannya itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Ini seperti adik-adik bisa lihat di sini ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalau misalkan contoh di sini ya, contoh misalkan kita punya X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Oh, berarti di sini kita dapatkan definisinya A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 6 gitu ya. Maka kita bisa hitung D-nya ya. Maka D-nya adalah B kuadrat min 4AC seperti itu ya. Sini berarti B kuadrat 25, langsung 5 kuadrat ya, 4 dikali A-nya 1, C-nya min 6 ya. Dari sini kita dapat 25 plus 24. Oh, ternyata di sini 49. Seperti itu. Ya. Ini adalah salah satu cara perhitungan atau contoh cara perhitungan diskriminan suatu persamaan kuadrat ya. Nah, apa sih arti dari nilai diskriminan? Nah, nilai diskriminan ini sebenarnya adalah eh, menunjukkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Apakah akarnya itu real atau tidak, dan seberapa banyak akarnya tersebut. Maka normalnya, sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya persamaan kuadrat itu biasanya punya dua akar. Ya. Yang sebelumnya kita bahas mengenai pemfaktoran, itu kan biasanya sudah akar-akarnya real dan rasional ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga tahu ketika apakah suatu persamaan kuadrat itu mudah difaktorkan atau tidak dengan mengukur diskriminannya. Ya, mungkin saya sudah bahas sedikit ya, ulas sedikit terkait dengan hubungan antara diskriminan dengan kemudahan dia untuk difaktorkan. Tapi nanti kita akan bahas sedikit lagi ya. Oke, baik. Bagaimana dengan arti dari nilai diskriminan sendiri? Nah, kita bisa lihat ya daerahnya masing-masing. Jadi kalau untuk D-nya lebih besar dari 0, itu artinya persamaan kuadrat itu punya dua akar real. Ya. Jadi kalau contohnya seperti tadi yang diberikan contoh, misalkan tadi adalah X kuadrat plus 5X min 6. Nah, ya ini situasinya adalah D-nya kan 49 ya. Berarti di sini ada D-nya lebih besar 0. Oh, dia berarti punya dua akar real. Nah, arti akar dari fungsi ya, secara grafik ya. Secara grafik nih, akar tuh berarti akar tuh sama dengan titik potong ya. Nilai absis dari perpotongan absis ya, atau nilai X ya. Nilai X, titik X pada titik potong antara grafik ya. Grafik dengan sumbu X. Jadi kalau disebutkan misalkan D-nya lebih besar 0, berarti artinya persamaan kuadratnya itu dua kemungkinannya ya. Nah, seperti ini ya, dan seperti ini. Itu kalau D-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi dia punya dua akar berlainan ya. Dua akar real di sini. Di sini. Sini ya. Nah, terus kenapa dia menghadap ke atas dan ada yang menghadap ke bawah? Itu kita nanti ya, sabar dulu. Kita akan kaji hal tersebut di bab fungsi kuadrat ya. Jadi bukan pembahasan saat ini. Jadi di sini saya akan hanya menunjukkan bahwa sebenarnya akar itu adalah nilai X dari titik potong antara grafik persamaan kuadrat dengan sumbu X ya.
Nah, bagaimana kalau misalkan nilainya D sama dengan 0? Nah, kalau nilai D sama dengan 0, itu artinya dia hanya punya satu akar real atau satu akar kembar. Contoh misalkan di sini persamaan kuadratnya ya. Saya berikan contoh misalnya x kuadrat min 4x plus 4 ya. Nah, di sini kan kita lihat A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 4 ya. B kuadrat min 4AC. Di sini berarti langsung ya. Ketika dapat itu D-nya adalah 16 dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 4 ya. Jadi sama dengan 0. Ini ada salah satu contoh persamaan kuadrat yang memiliki diskriminan sama dengan 0. Terus gambarnya seperti apa sih ilustrasinya? Ya, dia hanya menyinggung. Seperti ini ya. Yang terbuka ke bawah itu seperti ini berarti titik singgungnya. Yang kedua bisa saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah diskriminan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau diskriminan lebih kecil dari 0, berarti artinya persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real. Ya. Nah, contohnya apa ya? Misalkan kita bentuk suatu persamaan kuadrat nih. X kuadrat plus X plus 5 misalkan itu ya. Kita dapat kan di sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya 5 ya. Langsung kita pakai rumus diskriminan B kuadrat min 4AC gitu ya. Sama dengan 1 dikurangi 4 dikali 1 kali 5 ya. Di sini kan dapatnya min 19. Nah, ini arti grafiknya seperti apa arti grafiknya? Artinya dia tidak memotong sumbu X. Ya. Jadi seperti ini. Atau kalau tidak seperti ini ya. Jadi dia tidak akan bertemu dengan sumbu X. Itu arti dari arti grafik ya dari akar tidak real. Nah, ini tolong diperhatikan ya, bilangan real itu terkadang adik-adik suka ada yang salah kira ya. Jadi kalau misalkan bedakan antara irasional dengan real ya. Jadi kalau misalkan domain bilangan real ya, di mana ya saya nulisnya? Mungkin di sini ya. Real itu bisa dibagi ada yang rasional, ada irasional ya. Ada irasional ya. Ini rasional itu contohnya ada suatu bilangan yang bisa dibentuk menjadi A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat ya. Artinya bisa dibentuk pecahan. Kalau irasional tidak. Contoh misalkan akar 2 gitu ya, akar 3. Nah, ini irasional, bukan tidak real ya. Ini namanya irasional. Tapi keduanya itu adalah masuk ke dalam bilangan real ya. Karena di SMA ini kajian matematika yang diajarkan itu masuk semuanya dalam bilangan real ya. Jadi kalau jangan mengira adik-adik seperti akar 2, akar 5 itu bilangan tidak real ya. Bukan, itu namanya bilangan irasional tapi masih real ya. Yang dimasuk bilangan atau yang bukan termasuk bilangan real itu ada yang namanya bilangan imajiner ya. Contoh misalkan bilangan imajiner ini sekedar untuk tahu saja ya. Tadi bilangan imajiner itu contoh misalkan akar min 1 misalnya. Nah, ini adalah bilangan imajiner ya. Tidak ada bilangan ini tidak real ya. Dan ini mungkin adik-adik akan pelajari ketika misalkan mengambil major khusus program studi matematik ataupun teknik ya. Anda mungkin pelajari mengenai matematika dengan bilangan imajiner tersebut ya. Nah, ini mungkin itu saja teorinya. Kita langsung masuk kepada soal ya. Nah, yang perlu saya ingatkan untuk adik-adik sekalian ya, karena di sini sudah mulai ya Anda adik-adik lihat di sini ada tanda ketidaksamaan ya. Nah, maka nanti mau tidak mau eh, kita akan berhubungan dengan subbab atau bab pertidaksamaan ya. Dan nanti akan mungkin setelah ini selesai persamaan kuadrat selesai saya akan buat video mengenai materi pertidaksamaan ya. Jadi tolong nanti khusus ya dua bab ini memang saling berhubungan dan menjadi dasar untuk bab-bab lain di pelajaran matematik ya dan benar-benar harus dikuasai ya.
karena mendasari sekali ya, khususnya ketika muncul fungsi-fungsi yang lain seperti misalkan logaritma, eksponensial, trigonometri. Terkadang itu dikombinasi membentuk suatu pertidaksamaan atau persamaan kuadrat ya. Nah, makanya harus benar-benar dikuasai dengan baik. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal UN ya, dulu ujian nasional di sini tahun 2013 ya. Nah, disebutkan di sini salah satu nilai P yang menyebabkan persamaan kuadrat ya, 2x kuadrat plus dalam kurung P plus 1x plus 8 sama dengan 0 memiliki akar kembar ya. Nah, ini clue-nya di sini adalah akar kembar ya. Berarti akar kembar tuh akarnya sama. Berarti artinya rumusnya D-nya sama dengan 0 ya. Dikeluarkan saja langsung di sini. Berarti kan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita list dulu satu-satu ya. A-nya itu 2 ya. B-nya itu adalah P plus 1. Dan C-nya itu adalah 8. Nah, tinggal dimasukkan langsung. B kuadrat, berarti B-nya itu adalah P plus 1 kuadrat di sini ya. Min 4 dikalikan A2 dikalikan C. Berapa ini? 8 ya, maaf. Oh, ini bisa langsung ya, tanpa ini kita bisa peroleh ya. P plus 1 itu adalah, di sini kan 64 ya, min 8 kali 8 ya, sama dengan min 64, atau saya pindahkan langsung di sini ke kanan ya, jadi 64. Maka sesuai dengan prinsipnya kita dapat ya, P plus 1-nya itu adalah plus minus 8 ya. Jadi untuk P1-nya misalkan P plus 1, ini 8 ya. P plus 1 sama dengan 8, P-nya 7. Kemudian jika ada lagi P plus 1-nya sama dengan min 8, berarti P-nya min 9. Ya, jadi salah satu yang memiliki akar kembar di sini nilainya 7 atau berapa? Min 9 ya. Berarti ini jawabannya. Ini jawaban soal nomor pertama ya. Yang terkadang melibatkan persamaan biasa, namun tidak jarang soal-soal terkait diskriminan, karena tadi ya syaratnya juga pertidaksamaan, akan muncul cara-cara pertidaksamaan yang harus diselesaikan ya. Oke, contoh soal selanjutnya di sini ada persamaan kuadrat ya. Ini UN 2012 nih. Persamaan kuadrat x kuadrat plus m min 2x plus 2m min 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real ya. Akar-akar real. Nah, di sini kita lihat yang disebut akar-akar real itu bisa saja 2, bisa saja 1 ya. Karena di sini dia tidak disebutkan ya. Yang penting mempunyai akar real ya. Di sini perhatikan di syaratnya tidak disebutkan, hanya disebutkan akar-akar real. Artinya dia tidak mempermasalahkan apakah dia akar-akarnya ada 2 atau 1. Maka di sini syaratnya itu D lebih besar sama dengan 0 yang dikombinasi. Jadi karena soalnya itu tidak memperhatikan apakah akar realnya 1 atau 2, ya kita kombinasi nilainya. Harusnya antara lebih besar sama-sama dengan, jadi kita tulis lebih besar sama dengan 0. Gitu ya, syarat akar real. Kemudian langsung kita masukkan ya. Tadi kan B kuadrat min 4AC, berarti kan B kuadrat min 4AC lebih besar sama 0. A-nya berapa? A-nya 1 ya. A-nya koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X. M-2, C-nya 2M min 4 ya. Langsung masukkan ke dalam persamaan B kuadrat, berarti sini M-2 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 2M min 4 ya. Sini besar sama 0. Jadi sini dikeluarkan M kuadrat min 4M plus 4 min langsungnya di sini min 4 karena 2M jadi min 8M min 4 kali min 4 plus 16 besar sama 0 ya. Nah, berarti di sini kita dapat M kuadrat min 12M plus berapa nih? 20 ya.
sama 0. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat proses pengerjaannya pertidaksamaan kuadrat, mungkin saya ulas sedikit ya, disebutkan yang pertama itu nolkan salah satu ruas, kemudian jika bisa memungkinkan difaktorkan ya ruas sebelah kiri. Kita coba faktorkan di sini ya, dikalikan itu 20 dijumlahkan min 12. Oh, berarti di sini min 10 dan min 2 ya. Kita min 10 min 2 gitu ya. Kemudian buat garis bilangan gitu ya. Terisi semua karena pakai sama dengan, terus diandaikan ya, titik pembuat nolnya jika M-2 sama dengan 0 berarti M-nya 2, jika M-10 sama dengan 0, M-nya 10. Kemudian nanti diuji titik ya, jika misalkan di sini dilihat aja nilainya antara ke kanan nih daerah sini, lihat misalkan nilainya 11 positif, ini positif, berarti positif kali positif positif gitu ya. Lihat lagi sebelah sini misalkan angka berapa? 5. 5 kurang 10 negatif. 5 kurang 2 positif. Negatif kali positif negatif gitu ya. Dan ini pasti positif. Dicarikan yang lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti daerahnya yang ini ya. Jadi M-nya lebih kecil 2, lebih kecil sama dengan 2, atau M-nya lebih besar sama dengan 10. Maka jawaban untuk soal ini adalah A ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal ketiga ya, soal terakhir di video kita kali ini. Agar persamaan kuadrat 4x kuadrat min dalam kurung P min 3x plus 1 mempunyai dua akar tidak nyata ya. Berarti kalau dua akar tidak nyata itu dua akar tidak real ya. Artinya berarti syaratnya di sini dari kalimat tidak nyata atau tidak real itu D-nya lebih kecil dari 0 ya. Langsung kita peroleh kan, maka nilai P yang memenuhi sama ya, jatuhnya ke arah pertidaksamaan. Di sini rumusnya ada B kuadrat min 4AC lebih kecil 0. Kita lihat ya, A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah min ya. Min P min 3 atau kita balik deh 3 min P ya. Karena sama saja nanti kita perolehnya ya. C-nya 1. Kemudian kita masukkan langsung di sini 3 min P kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan, maaf, kalikan 4 kalikan 1 kecil 0 ya. Berarti di sini kita dapat 9 min 6P plus P kuadrat min berapa nih? 16 kecil 0 ya. Oke, berarti di sini kita rapikan dulu ya. Dari persamaan dapatlah P kuadrat min 6P ya. 9 kurangi 16 itu min 7 sebenarnya. Kecil 0. Oh, berarti di sini karena sudah ya sama sifatnya tinggal kita faktorkan. Dan nanti ke sini ya. P min berapa nih? P min 7. P plus 6 kecil 0 ya. Langsung kita buat garis bilangannya saja ya di sini. Jadi maaf ini bukan 6 harusnya 1 ya. Berarti di sini min 1 ya, pembuat nolnya di sini 7. Nanti Anda dapatkan ketika diuji titik itu ada plus min plus ya. Jadi di sini yang tepat yang dicari yang negatif kan. Jadi P-nya itu adalah di antara min 1 dan 7 ya. Ini adalah jawaban yang A. Baik ya, ini demikian materi kita untuk diskriminan ya. Sekali lagi, karena sifat akar atau terlihat dari diskriminan ini muncul tanda pertidaksamaan, jadi mau tidak mau adik-adik juga harus mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat ini dengan prinsip-prinsip pertidaksamaan ya. Jadi sebuah dua bab ini tuh saling berhubungan. Dan sebenarnya kalau nanti kita lihat ya, kita teruskan bahwa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dua bab ini itu menjadi dasar
pengerjaan dari bab-bab lainnya seperti misalkan eksponen, logaritma, dan trigonometri. Jadi adik-adik benar-benar harus kuasai 2 bab ini. Oke baik, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.